Kemitraan strategis, Desa Tulungrejo dan investor sepakat bangun taman wisata baru. Desa Tulungrejo, Kota Batu, persindonesia.co.id, baru-baru ini menggelar pertemuan dengan Komisi A DPRD Kota Batu, Dinas Pariwisata, dan investor untuk membahas rencana pembangunan taman wisata baru. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah desa dan investor dalam mengembangkan potensi wisata di Desa Tulungrejo. Kepala Desa Tulungrejo, Suliono, menyatakan bahwa pembangunan taman wisata ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan potensi wisata dan ekonomi lokal. Kami berharap pembangunan taman wisata ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa, ujarnya. Investor siap mengembangkan taman wisata dengan konsep unik. Investor yang bekerja sama dengan Desa Tulungrejo siap mengembangkan taman wisata dengan konsep unik dan menarik. Kami akan membangun taman wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, beserta perangkat dan staf, dan yang kami hormati Bapak Ketua DPD Tulungrejo beserta anggota, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Ketua dan pimpinan lembaga desa, Bumdes Mulyorejo Desa Tulungrejo, Koperasi Desa Merah Putih, serta Bapak Ibu para undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Disyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan hari ini, kita semua dapat bersilaturahim dalam rangka kunjungan lapang dari Komisi A DPRD Kota Batu pada pagi hari ini, yang mana kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Semoga kegiatan kita pada hari ini senantiasa dicatat sebagai amal kebaikan dan mendapat petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Desa Tulungrejo, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Komisi A DPRD Kota Batu, dan nanti mungkin ada acara sharing dan tanya jawab. Untuk itu, agar supaya acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik, mari kita awali dengan membaca basmalah atau doa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Kepala Desa Tulungrejo untuk menyampaikan sambutannya. Kepada yang benar Bapak Suliono, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Ketua Dewan Komisi A, Mas Dewan, Pak Dewan, Mas Dewan, ya saya yang apa cuma Mas Kuku aja, sama Pak Bambang. Kalau lainnya nggak ada apa. Jadi, terima kasih Pak Dewan yang sudah menyempatkan atau menyidak kami dalam pembangunan kebun desa ini. Tidak lupa yang kami hormati Pak Camat yang diwakili Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, semoga Pak Kapolsek sebelum pensiun jadi Pak Kapolsek. Nih, orang Tulungrejo ini Pak Yasi. Pak Kapolsek. Kemudian yang saya hormati Dinas Pariwisata Bu Diana, terima kasih sudah mengantarkan ke Filipina besok ya. Terima kasih. Kemudian wabil khusus Pak Tio selaku wakil dari rekan kami, investor yang sudah mempercayakan uangnya ditanam di sini dalam bentuk besi, dalam bentuk semuanya. Kulon kedulur, dulur papat lima pancer, semuanya teruntuk lembaga desa Koperasi Merah Putih yang nanti akan menyuplai barang-barang urung dadi wis. Yang tersayang Bumdes
yang sudah mengeluarkan jerih payah, keringat demi visi misi Desa Tulungrejo. Perlu saya sampaikan di sini Pak Ketua Dewan, Pak Dewan dan yang hadir semua pers, bahwa ini adalah tanah kas desa. Potensi semuanya kurang lebih sekitar 12 hektar. Tapi ini nanti nggak langsung dibangun semua, enggak. Kalau Pak Tio bilang sama kami menyesuaikan intern, artinya menyesuaikan keuangannya saja. Artinya ini akan dibangun sedikit demi sedikit karena penyesuaian pasar, karena ini adalah wisata buatan. Makanya nanti kami mohon izin kepada Pak Dewan, apa yang sudah kami diberi izin sama dinas terkait nanti dilihat bareng-bareng demi menyempurnakan apa yang ada, sehingga dokumen ini tidak salah ataupun dokumen ini menyempurnakan apa yang ada di kami. Karena mengingat bangunan ini banyak sekali perubahan, karena juga itu Pak Dewan, karena ini adalah wisata buatan, jadi kami tetap menyesuaikan pasar. Jadi kalau kami dianggap harus seperti ini, ngapunten, kami tidak bisa. Jadi nanti kok ini di izinnya begini, kok perubahan gini, enggak. Ini kami meskipun tadi Pak Dewan semuanya sudah keliling, ini dalamnya besi, supaya apa? Nanti saat ada perubahan ini mudah untuk tambah sulamnya, karena harus menyesuaikan. Terus gampangannya bongkar pasangnya itu lebih mudah. Dan kami kemarin ke Komisi A, warga yang 45 itu sebelah pas ini Pak Dewan, sebelah pas. Maka mulai dari ujung sini sampai RW 17 ini potensinya di kami itu adalah pasar. Apakah tidak ada yang di dalam? Ada. Kalau pasarnya ini kan bisa sampai 24 jam pasar yang di masyarakat itu. Makanya kami terima kasih dukungan Pak Dewan, baik yang di 45 bawah atau 45 atas. Kalau 45 bawah yang sertifikatnya sudah proses SAN, kemudian yang sini tinggal bayar. Tadi kami disepil sama Pak Dewan, Pak Ketua, segera menyelesaikan. Oleh sebab itu saya sebagai kepala desa sini yang bertanggung jawab semuanya, saya sampaikan ini di depan tentunya kami desa yang bertanggung jawab atas semua kegiatan yang ada di kebun desa ini. Dan kami tidak bisa melakukan, maka petunjuk teknisnya ada di Bumdes. Oleh sebab itu, maka di depan itu kalau ada tamu izinnya bukan ke Bumdes, tapi ke pemerintah desa. Makanya rekan-rekan wartawan kalau ada, nggak usah nemoni siapa-siapa, langsung ke balai desa saja. Temoni di Klungsu nggak iso sambung. Mekaten yang saya aturaken, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Desa. Bapak Ibu boleh kita aplaus biar semangat nggak ngantuk. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilahkan perwakilan dari Komisi A DPRD Kota Batu untuk menyampaikan sambutannya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati teman-teman anggota Komisi A, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tulungrejo. Beliau tadi nggak hafal nama anggota Komisi A. Saya perkenalkan siapa. Oke, lagi saya perkenalkan Pak Sulyono. Yang kami hormati dari Dinas Pariwisata Bu Diana, yang saya hormati dari kecamatan, saya mewakili, yang saya hormati dari Polsek Pak Edi, yang saya hormati perwakilan dari Santera,
Yang saya hormati dari BPD, kemudian Koperasi Merah Putih. Ini teman saya kuliah, Mas Imam ini. Bolak-balik ketemu teman di sini. Juga semua hadirin, teman-teman rekan-rekan media yang berbahagia, yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi siang hari ini kita bisa sama-sama hadir untuk menyaksikan secara langsung proses pembangunan, juga kita bisa kunjungan kerja. Kita bukan sidak Pak ya, medeni sidak ini, kunjungan kerja ke Santera Tulungrejo, yang mana ini adalah kerjasama antara Desa Tulungrejo dengan PT Batu Fantasi Garden. Seperti yang saya janjikan tadi Pak Kades, saya perkenalkan satu persatu. Mosok sampeyan akeh sing dikenal wing loro, Pak Kuku sama Pak Bambang. Ojo sampe Pak Kamim gak kenal pisan. Ini Pak Kamim, Pak. Asli Tulungrejo rumahnya. Kemudian saya Nuruddin dari Bandarrejo. Dari sebelah kanan saya perkenalkan Bu Nur Alia Nisanti. Kemudian Mas Bambang, Abah Bambang ini dari Jomerjo, pasti sudah kenal. Kemudian Mas Ganteng, Mas Hasan namanya. Kemudian yang sebelah sini Ko Arta, biasanya diutangi rokok. Kemudian Mas Farhan Al-Kadiri, yang sebelah sendiri Mas Kuku, beliau juga mantan kepala desa. Waalaikumsalam Mas Kuku. Jadi yang setelah kita melihat, menyaksikan bahwa di sini akan dibangun kebun bunga ya, sebenarnya yang ada greenhouse ini untuk tanaman bunga. Nggak tahu bunga dalam pot atau bunga seperti apa. Nanti kalau sudah jadi, penyediaannya kalau bisa dari Koperasi Merah Putih. Nanti perannya Mas Imam ini harus digalakkan. Nah, dari Komisi A itu ingin tahu sebenarnya, dijawabnya nanti aja Pak, untuk kerjasama di sini dengan pemerintah desa atau dengan BUMDes itu. Kemudian yang nanti tenaga kerja itu proporsinya seperti apa, kemudian kerjasama yang akan dilaksanakan itu nanti juga seperti apa, termasuk kita ingin tahu juga untuk sharing profitnya seperti apa. Ojo sampai engko wis rame gegeran rebutan masalah sharing profit. Mending sharing profit itu di awal dipastikan nanti seperti apa. Kemudian dari bangunan yang ada ini untuk greenhouse, ini sebenarnya bangunan non permanen, tapi yang bangunan yang tadi dari pondasinya itu permanen, tapi mungkin bentuknya itu mungkin nggak permanen, mengikuti fashion yang diinginkan oleh wisatawan yang tadi disampaikan seperti itu. Kemudian yang nggak kalah penting lagi, nanti ini sudah ada amdalalin ini nanti seperti apa, itu masuk dari mana, keluar dari mana. Jangan sampai nanti dengan adanya Santera ini memicu kemacetan. Nah, sehingga proses masuk ataupun keluar itu harus dipercepat.
harus diberikan Gimana? petugas yang Jadi mengatur ada info itu. dari nyonya. Info nih. Misal, monggo Pak Thomas. Nggak apa-apa. Sapi itu kan belum pernah. Terima kasih Cuma kehadirannya. 24 realisasi tahun ini gitu. Iya. Ya, Pak Camat sudah tahu. Iya. Jadi untuk yang Iya. permanen itu untuk perizinannya itu penting sekali. Katanya nyonya Tapi saya bukan langsung ke dalam ke kandang masing-masing. kapasitas Kalau- untuk menyampaikan kalau dulu kan perizinan, diundi, tapi itu saya gak rebutan. tetap berproses, harus diselesaikan karena Loh, lah iya. ketaatan Iya, kepada maksud saya legalitas kan itu adalah satu syarat kandang, utama. nanti di- Walaupun kan gitu. ini Mulai sebenarnya kan gayung ini bersambut rebutan. dari Saken. visi misi wali kota, Apanya? yaitu menarik investor Ini ya? untuk bisa Pokoknya berinvestasi di Ya, Kota nggak Batu. apa-apa, ditaruh. Nah, Ya. sehingga Di saya apabila kerja ada hal-hal yang berhubungan dengan Ya, perizinan, ya. sebaiknya Kalau segera anu nih, untuk berkomunikasi Sapinya kapan? Sapinya? dengan kepala daerah melalui ya. dinas terkait Nggih, sami-sami, untuk enggak. menyelesaikan Nggih, sami-sami. hal-hal yang berhubungan dengan legalitas. Nah, dengan dilaksanakannya legalitas itu adalah satu hal syarat utama untuk sebuah badan usaha yang berbadan hukum, apalagi untuk modal besar di atas 5 miliar itu harus taat kepada hukum, kepada legalitas. Untuk itu seperti yang saya sampaikan di awal bahwa dari Komisi A sangat mendukung kegiatan investasi semacam ini, sangat mendukung. Dan untuk perizinan itu sebisa mungkin berhubungan dengan dinas yang terkait. Apabila ada perizinan yang kurang itu segera dilengkapi, sehingga tidak akan memunculkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Itu. Kemudian yang juga tadi disampaikan Pak Kepala Desa bahwa kita minta dukungan ke Bapak Dewan. Secara umum dari Komisi A sangat mendukung karena ini juga dalam hal untuk meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat khususnya di Tulungrejo dengan tenaga kerja sekian persen dari warga sekitar, dengan perputaran ekonomi di sekitar ini, maka akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tulungrejo khususnya dan di Batu secara umumnya. Namun itu tadi pesan kami, mudah-mudahan nanti segera ditindaklanjuti hal-hal yang mungkin kurang segera dikomunikasikan sehingga kedepannya tidak ada permasalahan lagi berkenaan dengan perizinan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Komisi A. Beberapa hal yang disampaikan terkait dengan pelaksanaan pembangunan wahana wisata ini. Yang pertama ketaatan terhadap regulasi, kemudian konsep penataan kerjasama terkait tenaga kerja dan UKM yang mungkin bisa dimaksimalkan untuk peningkatan perekonomian di desa. Untuk itu kami persilahkan mungkin dari Pak Tio yang menyampaikan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio, saya dari manajemen Batu Fantasi Garden yang bekerja sama dengan pihak desa Tulungrejo. Secara prinsip kami senang bisa berinvestasi di Desa Tulungrejo karena memang
selama ini dalam hal setiap kami berinvestasi itu kami sendiri yang mencari dari perizinan, dari nilai investasi itu dari pihak kami. Di sini yang kami sangat saya suka dalam arti dari pihak Tulungrejo itu dari desa sudah menyiapkan lahan dan segala perizinan. Jadi kami merasa bahwa kami benar-benar di backup oleh pihak desa dalam berinvestasi. Jadi ini yang hal pokok yang memang sangat mengembirakan dari pihak kami. Jadi kami di sini hanya investasi, nanti segala macam apapun perizinan atau regulasi yang ada, kami benar-benar di backup oleh pihak Tulungrejo. Dalam hal kerjasama ini, jadi kami tidak kontrak lahan di sini, tapi kerjasama jangka panjang dan kami sesuai regulasi. Di sini kami ada 2 variabel bagi hasil di sini. Jadi kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan, kalau tidak salah nomor 16 tahun 2026 atau 2016 kalau nggak salah itu, nomor 1 tahun 2016 terkait ada bagi hasil variabel tetap, yaitu kontrak lahan kita bayar, kemudian ada sharing variabel. Jadi di sini kan bentuknya kerjasama, jadi tidak kontrak lahan. Jadi kami masih lahan yang kami pakai harus kontrak, tetapi kita berusaha di sini tetap kita ada sharing profit terhadap desa dan nominalnya sangat signifikan untuk desa. Untuk tepatnya berapa mungkin Pak Kades lebih paham. Jadi ini mungkin sharing profit terbesar atau kerjasama pembayaran sharing terbesar dari kami ke pihak kedua. Yang ini yang tertinggi mungkin dari kami. Jadi memang nominalnya cukup signifikan. Tetapi kami juga bersyukur bahwa karena kami memang di backup penuh oleh pihak desa. Jadi poinnya itu kan sebenarnya prinsipnya itu kami di backup. Karena biasanya kalau kami berusaha mencari izin aja susah. Nanti lingkungan sekitar banyak mungkin yang sekarang lagi tren oknum, ormas dan lain-lain yang mengganggu dari kita. Lah ini sepenuhnya di backup oleh pihak desa. Jadi kami bangun ya bangun, kami punya modal, kami mau berinvestasi, nantinya juga saling menguntungkan di situ. Kemudian terkait tenaga kerja biasanya kami hanya 10%, Pak. Jadi dari top manajemen saja. Dalam arti orang-orang kepercayaan kami yang akan taruh di sini. Sisanya 90% itu dari masyarakat sekitar. Nanti koordinasinya biasanya kami berkoordinasi dengan desa. Jadi nanti lamaran di desa, dikoordinasi desa, nanti tetap kita interview lewat manajemen, tetapi paling tidak kan semuanya biar ikut serta di dalamnya. Jadi kami 90% nanti masyarakat sekitar, nanti monggo dibagi masyarakat sekitar itu dalam arti desa Tulungrejo berapa persen, nanti sisanya yang sebagian dari desa yang lain. Kalau dari pihak kami mungkin hanya 10%. Kemudian nanti pengelolaan juga desa diikut sertakan di sini. UMKM jelas kami tidak memonopoli orang berdagang di dalamnya. Jadi memang dari awal kita sudah komit dengan pihak desa, ini tak kasih tanah nih Mas, tetapi nanti warga diikut sertakan loh ya. Dalam arti UMKM yang berdagang di sini itu bukan dari pihak manajemen saja, dan nantinya dari manajemen pun itu tidak, kami pun hanya mungkin yang skala-skala misalkan resto yang resto utama dengan harga nominal yang berbeda dari UMKM di sini nantinya. Jadi ini mayoritas nanti UMKM atau warga sekitar yang ikut berjualan UMKM di sini, dan ini nanti dikoordinir mungkin melalui desa dengan pengelolaan BUMDes mungkin dari situ. Jadi dari awal kita sudah komit dengan pihak desa bahwa karena di dalamnya secara otomatis desa punya saham di sini. Jadi kita kan kerjasama. Jadinya desa ada saham, bentuk saham. Sahamnya berapa persen bukan persentase, tetapi saham dalam arti saham memang punya kepemilikan. Karena memang ini segala perizinan itu kan dari desa Tulungrejo, dan kami dan tanahnya Tulungrejo, dan itu merupakan bentuk saham dalam
pembuatan wahana wisata ini. Kemudian kami juga butuh dukungan dari pemerintah, dari Kota Batu, biar kami bisa ikut meramaikan pariwisata di Kota Batu. Selama ini alhamdulillah dari pihak pemerintah, baik desa maupun pemerintahan, dari Dewan juga sudah support ke kami, karena kami juga jadinya bisa membangun tempat ini kan kalau tidak ada support dari pemerintah Kota Batu tidak mungkin terjadi. Dan ini cukup berterima kasih banyak saya, karena kami bisa membangun wahana wisata baru di Kota Batu. Ke depan harapan kami juga bisa berkontribusi dalam hal pajak, karena selama ini kami memang pembayaran pajak cukup tinggi. Kalau diisukan di media itu kan kita tidak bayar pajak, waduh bertenang sekali, karena biasanya dimanapun kami membuat usaha, kami kan ada usaha ini di Jawa Tengah juga, kami selalu tertinggi Pak, minimal 3 besar dalam arti untuk kontribusi pajak daerahnya. Kalau pajak pusat itu kan hal yang lain ya, dalam arti kalau wisata kan PAD, terutama kan di PAD kami cukup besar, itu kayak kami juga punya di Santera Malang itu kan, kita PAD nomor 1 se-Kabupaten Malang, pembayaran pajaknya. Diisukan, diberitakan kita tidak bayar pajak, karena itu padahal kita pembayaran pajak terbesar di bidang kami di Kabupaten Malang. Kemudian mungkin ke depan kami juga bisa berkontribusi, kalau bisa pajak juga terbesar di Kota Batu, begitu. Jadi sekian cukup dari saya. Terima kasih Pak Tio. Mungkin Pak Kades ada yang tambahkan? Silakan. Sebelum nanti ke Abah kami. Dikit mawon. Ini rekan-rekan media, kami ada LO dari Kejaksaan. Jadi istilahnya yang disampaikan Pak Dewan tadi, bagi hasilnya piro sudah tertera di sini. Jadi istilahnya kontribusi tetap dan kontribusi variabel sharingnya seperti itu. Kemudian sudah kita dengarkan sendiri, kalau maksimalnya biasanya kan 20-80 untuk tenaga kerja. Beliaunya sudah sampaikan bahwa cukup 10% aja, jadi yang 90%. Ini tidak ada kerjasama yang seperti ini selain di Tulungrejo. Kemudian kenapa sih beliaunya itu percaya sama pemerintah? Karena baik dari pemerintah desa, kemudian Pak BPD, lembaga desa, semuanya ini turut mendukung. Bahkan Abah Hamim ini yang selalu WA atau telepon saya, Pak hati-hati di perizinan. Kemudian komitmennya kayak apa? Dari semangat beliaunya kami cetuskan, kami buktikan ya seperti ini, kami bisa dipercaya. Oleh sebab itu sekali lagi kepada Pak Dewan, Komisi A, semuanya, kami ingin menyempurnakan yang sudah sempurna ini. Bukan sok bagus enggak, tapi ini yang sudah sempurna, lebih dari baik, kan begitu. Tapi sempurna ini tidak akan ada kesempurnaan kalau tidak ada istilahnya kami dipantau, dilihat, pokoknya saling melihat lah, sehingga tidak ada isu setelah yang satu ini, kan begitu. Ya, nanti rekan-rekan media bahwa tidak ada di desa selain di Tulungrejo di Indonesia ini, karena di Tulungrejo ini ada master plan sebenarnya. Ini tidak tak bawa karena dipinjam sama pemerintah Situbondo. Itu yang minjamkan Mas Wantulo. Desa Tulungrejo itu Pak Dewan ada master plan desa. Jadi kalau ada investor membawa uang berapapun akan kami taruh di mana begitu. Kalau bawa 3 miliar ya ada, oh tempatnya di sini. Kalau 10 miliar, oh di sini. Kalau 100 miliar di sini. Kalau tidak ada, ya di sini saja sama kami. Ngoten Pak Dewan. Iya, Mas Iwan. Siap, terima kasih Pak. Tanpa mengurangi rasa hormat pada Bapak sekalian, belum lengkap rasanya kalau Abah kami ini belum menghentikan ya, karena Abah kami ini juga legislator, juga putra daerah Tulungrejo. Kami silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Profesor Saudari, Wayasin Amir, Waklu, Data Milisani, yang Koholi, Mabak. Yang saya hormati Pak Ketua, teman-teman dari Komisi A DPRD Kota Batu. Yang saya hormati Bapak Ki apa jenenge? Pak Lurah, Pak Suryono, Pak Desa. Yang saya hormati Budiana, mewakili dari Badan Dinas Pariwisata, kemudian ada dari Polsek, Pak Camat, Sekretariat Rawul. Saya hormati BPD dan juga jajaran dari Pak Desa Tulungrejo, teman-teman media, kemudian lembaga Koperasi Merah Putih, BPD, dan teman-teman yang lain, semuanya adalah saudara saya ini dulu. Ngapunten dulu kami tua di sini, jadi saya nggak asing buat mereka. Saya adalah bagian dari Desa Tulungrejo. Yang pertama adalah kita ucapkan terima kasih atas berkumpulnya kita di sini, karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala semuanya kita sehat walafiat, patut disyukuri lah. Kemudian salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya Pak Tio, terima kasih Pak Tio. Saya mewakili dari masyarakat Tulungrejo, ucapkan terima kasih atas invitasi yang panjenengan taruh di sini, tentunya dengan harapan bahwa akan membawa dampak yang positif bagi kita semuanya, terutama Kota Batu, khususnya khusus warga Tulungrejo. Dan saya yakin sekali bahwa pembangunan ini akan bermanfaat. Tentunya kami bincang terus Pak Tio selama ini. Saya izin, bahkan izin-izinnya juga saya pantau. Bahkan kami berdiri sama Komisi A, teman-teman, bukan sidak Pak, ngapunten ya. Kita kunjungan lapangan, tujuannya apa? Monggo, apa yang kurang di panjenengan kita bantu, kita support. Karena sewu selama ini banyak investor ragu dan bingung, kadang-kadang takut mau investasi, cuma ujung-ujungnya nanti mereka rugi. Tapi kita enggak. Kita komitmen dari pemerintah kota, tentunya di DPRD, bahwa kita akan membantu semua. Apa yang dengan kurang, apa yang dengan butuhkan, kami support. Karena bagaimana juga dengan datang ke sini dengan tujuan yang baik, sama-sama menguntungkan. Tentunya harapan kami bahwa nantinya kerjasama ini berkelanjutan sampai lanjut Pak. Karena bagaimana juga PAD yang di Batu ini tujuannya memang untuk masyarakat kita semuanya Pak. Tentunya kemarin di media banyak isu-isu dengan tidak bayar pajak. Saya telusuri Pak, ternyata 2,4 M per tahun. Uang nggak sedikit, 2,4 miliar per tahun dari Santera. Saya yakin di sini nanti lebih, karena saya yakin Batu adalah kota wisata, jujukannya orang rekreasi. Tentunya di Santera ini dan tujuan utama. Karena jadi Pak sudah orang bisa jenuh, terus dengar mungkin ya. Saya terbaru, saya yakin dan saya yakin-yakinnya. Karena selain dari yakinan, kita ada dukun Solo, Pak Hasan, Pak Petinggi, dukun juga, si nyuruh uang gitu Pak. Saya yakin. Tentunya dengan harapan Pak Tio, kami di pemerintah kota nanti insya Allah akan membantu jenengan dalam rangka apa, memperbaiki jalan. Karena tugas kami adalah semuanya lebih baik. Jangan di dalamnya bangun baik, kita di jalan nanti insya Allah kita bantu. Sama-sama enak, sama-sama untung. Tentunya dengan harapan dengan gak kapok lagi untuk bangun lagi. Mungkin di desa apa, di dusun lain, mungkin di Wonorejo kita punya masa aset banyak. Jadi aset di Ganjarnya Pak Desa, kepala desa kan masih ada itu. Saya buat makam ada lagi lebih. Kemarin saya punya Pak kepala desa ini kita ambil Pak. Saya Ganjar buat makam, tak paksa memang. Alhamdulillah beliaunya ikhlas ini, semoga lebar lah. Amin. Amin. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Tio. Kami di sini bersama Komisi A dan pemerintah kota mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Amin. Dengan harapan bisa meningkatkan kemakmuran warga Kota Batu, khususnya Desa Tulungrejo. Mungkin itu Mas Iwan yang saya sampaikan. Sekali ada apa yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamil. Sebelum mungkin diakhiri, barangkali dari Bapak atau Ibu anggota Komisi A yang lain, ada yang
Oke, monggo dari Dinas Pariwisata. Silakan Bu Diana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak DPRD, Komisi A, anggota DPRD Komisi A, yang kami hormati Pak Camat, Pak Kades, Ketua Bumdes, ada Ketua BPD juga, dan seluruh rekan-rekan wartawan yang hadir pada siang hari ini. Kami diundang kemarin untuk ini, salah satunya audiensi terkait pembangunan Santera ya. Secara kami berdasarkan PP nomor 5 tahun 2021 terkait penyelenggaraan perizinan berbasis risiko, dari desa ini sudah ada izinnya terkait pembangunan di Santera ini, dan ini sudah diurus mulai tahun 2022 sepertinya ini ya. Jadi cukup panjang bapak-bapak dari desa ini untuk memperoleh izin. Tentunya di dalam izin itu ada persyaratan yang harus dilengkapi sampai kemudian muncul dan terbitlah ini sertifikat ataupun izin dari OSS ya. Karena ini adalah kegiatan berbasis risiko menengah rendah, jadi kewenangannya ada di provinsi. Kami di daerah terutama Dinas Pariwisata nanti akan mengadakan visitasi setelah ini Pak Kades beroperasi setelah 6 bulan. Nah, jadi hal-hal apa yang perlu dicukupi untuk pemenuhan OSS tersebut, itu nanti kami akan membantu ke Santera sekiranya perizinan apa selanjutnya yang harus dicukupi. Dan kami titip pesan terkait untuk wahana-wahana yang sekiranya nanti perlu ada tenaga ahli yang kompetensi, kami nanti akan mendatangkan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi, supaya supaya wisata kita itu aman dan tidak menghindari semacam ada sesuatu resiko yang tidak diinginkan, seperti itu. Intinya kami mendukung dan monggo apabila ada kendala ataupun hambatan yang sekiranya Dinas Pariwisata bisa membantu ataupun OPD terkait lainnya, apabila diminta untuk membantu terkait regulasi ataupun perizinan yang mungkin nanti perlu disempurnakan, kami siap membantu Pak Kades. Saya kira cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diana, mewakili pemerintah kota dari Dinas Pariwisata. Dan sebelum benar-benar diakhiri, belum lengkap rasanya kalau dari Muspika, karena benernya besar ini Muspika. Mohon pada Bapak Camat untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nurudin, Ketua Komisi A beserta seluruh anggota. Yang saya hormati SKPD terkait, Pak Kepala Desa beserta perangkat, Ketua BPD, Ketua Bumdes beserta anggota dari Polsek, dan rekan-rekan jurnalis hadirin sekalian berbahagia. Sebelumnya saya yang permohon maaf, saya pikir jam 11. Tadi saya masih rapat di sana, ternyata jam 10, akhirnya saya terlambat ke sini, mohon izin, mohon maaf. Tentunya tadi sudah banyak disampaikan, saya juga paham dengan Bapak Ibu sekalian yang sudah menyampaikan bahwa investasi ini sangat penting bagi desa. Tentunya banyak hal positif yang kita dapatkan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua dan sebagainya. Kami dari pemerintah kecamatan mendukung penuh apa yang dilaksanakan. Bila ada dokumen yang kurang, ya kita siap membantu, seperti dari Dinas Pariwisata itu menyampaikan. Dan sebagaimana kemarin kami ketemu Pak Kades, kami menyampaikan Pak Kades ini sebagai sang inovator, karena berapa kali juara, bahkan besok mendapat award, jadi pariwisata award di Filipina. Ya, kami menyampaikan selamat Pak Kades, Ketua BPD, Ketua Bumdes, perangkat dan seluruh elemen masyarakat yang sangat solid di Desa Tulungrejo. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinasi supaya aman, terkendali semuanya.
Dan kami di Komisi A ini mohon maaf, nanti biar tak salah kaprah, karena kami tidak bahas mengenai masalah perizinan. Perizinan nanti ada komisi lain. Mohon maaf Bu ya, dari Dinas Pariwisata, nanti biar nggak salah, itu ujuk-ujuk Komisi A kan dikira masalah perizinan. Enggak, kami hanya ingin tahu legalitas atau perjanjian dengan desa sama pihak Santera. Nanti biar Pak Camat biar tidak salah kaprah, karena perizinan itu ranahnya di Komisi C, hasilnya di Komisi B, gimana? Nanti biar semuanya aman terkendali. Nanti dikira kita Komisi A datang ke sini nengok-nengok perizinan. Enggak Pak, salah. Kita hanya legalitas antara pihak desa sama Santera, karena naungan kami adalah hukum dan pemerintahan, biar tidak salah, ya Pak ya. Nah turun hanya itu yang saya sampaikan. Prinsip untuk peraturan perjanjian kita dengan desa, kita sudah melalui mekanisme yang ada Pak. Sama kita sudah sampai kejaksaan untuk minta legal opinion. Jadi apakah kerjasama kami dengan desa itu melanggar hukum? Itu biar dari APH yang menerangkan, yang salah mana nanti kita berubah. Dan akhirnya kita sudah keluar legal opinion dari kejaksaan. Jadi secara regulasi aturan yang ada kita sudah taat hukum begitu. Kemudian terkait perizinan, memang perizinan pun kita kan berupaya untuk sempurna. Jadi kalau pariwisata prinsipnya kan bangun tidak bisa langsung selesai jadi, karena wisata itu harus updating, jadi ada penambahan-penambahan. Mungkin nanti setelah operasional pun nanti pastinya kita kan ada revisi lagi untuk pembangunan baru, dan itu terus terjadi. Karena kalau kita stuck biasanya dari kami pelaku pariwisata, kalau kita stuck pembangunan, tidak ada yang sesuatu yang baru, itu wisata akan surut dari kami. Tapi kami pun tetap akan mentaati regulasi aturan perizinan yang ada. Pada prinsipnya saya juga mengapresiasi dengan pemerintah Tulungrejo, karena aturan dalam arti perjanjian kami ini malah kelihatannya, tapi nyun sewu, analisa saya itu malah dipakai oleh Kamboja dan Vietnam Pak. Kan kayak gitu. Karena dari Kamboja, Vietnam itu kan menyediakan lahan, menyediakan perizinan, investasi tinggal ngetoke duit banguno. Dan ini ya baru terjadi di Tulungrejo dari pemerintah. Makanya saya menganalisa pantesan juara satu desa, karena dengan aturan atau regulasi yang baru, sesuatu yang baru, semua di-backup oleh desa. Jadi masing-masing punya tanggung jawab. Kami pun juga nggak mensepelekan, dalam arti kami bangun juga nggak seenaknya. Regulasinya gimana? Ya kayak gini, mungkin ada penambahan, ya udah kita harus tambah. Kemudian aturan main, regulasi aturan juga kita komunikasikan dengan pihak APH, kan kayak gitu. APH pun menyatakan, dan kita sudah sounding dengan APH, dengan Kejaksaan Batu, bahwa kita sudah keluar legal opinion. Secara legal, peraturan regulasi pemerintah kita sah.